Halo teman-teman semua, welcome back lagi. Waalaikumsalam Kak Novi. Oke teman-teman, selamat bergabung lagi ya ke live-nya aku. Semoga tetap semangat terus dalam persiapan P3K teman-teman. Dan malam ini sesuai dengan janji kita semalam ya, itu aku bahas soal kisi-kisi di D3 Kebidanan. Nah, di kisi-kisinya itu ada terkait asuhan kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, kemudian asuhan kehamilan, bayi baru lahir, sebenarnya banyak banget kisi-kisinya teman-teman. Jadi malam ini aku bahas soal-soal yang berdasarkan kisi-kisi ya teman-teman ya. Entah nanti di ujian soalnya bakal mirip atau enggak, itu yang penting kita udah pelajari sesuai dengan kisi-kisinya ya teman-teman. Jadi di sini aku akan memberikan gambaran seperti apa soal terkait asuhan kala 1, asuhan kala 2, kala 3, kala 4, seterusnya teman-teman. Oke, kita kan untuk jawab soal nomor 1, teman-teman. Ini soalnya kelihatan jelas ya, teman-teman ya. Semoga nggak ngeblur lah ya. Kelihatan jelas ya, teman-teman. Oh, aduh. Oke, ini jaringannya sama aku aman ya, teman-teman ya. Aman semua ya. Oke teman-teman, komen dong ini suara aku aman nggak nih? Jaringannya juga aman nggak? Jawaban terbanyak D. Nanti kita bahas ya. Aku bakalan bahas nih kalau jaringannya udah aman di tempat kalian, teman-teman. Aman, 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 aman. Oke, kalau aman aku bahas aja ya. Untuk soal nomor 1 itu pertanyaannya, apakah prioritas tindakan pada ibu? Nah, di sini kita baca soalnya. Seorang wanita usia 20 tahun ya melahirkan spontan di BPM. Bayi lahir segera menangis, warna kulit merah, pernafasan teratur, gerakan aktif. Oke, TFU 2 jari di atas pusat, tidak teraba bagian janin, kontraksi baik, kandung kemih penuh. Nah, prioritas tindakan apa? Oke, jadi di sini tidak teraba bagian janin maksudnya janin kedua tidak teraba ya teman-teman ya, berarti janinnya cuma satu atau tunggal. Nah, tindakannya apa? Nah, di sini ada masalah yang ditemukan teman-teman. Masalahnya adalah kandung kemihnya penuh. Nah, kandung kemih itu perlu urin ya teman-teman ya, urinnya itu perlu kita keluarkan. Kenapa? Kalau tidak dikeluarkan takutnya nanti mengganggu dalam proses manajemen aktif kala 3 dan juga mengganggu kontraksi rahimnya teman-teman. Jadi kita lakukan kateterisasi. Nah, kemudian setelah lakukan kateterisasi kita lanjut ke suntik oksi ya teman-teman ya. Ya. Jadi setelah meraba janin kedua ya, kemudian tidak ada, maka kita lakukan suntik oksi teman-teman. Nah, tapi sebelum suntik oksi di sini karena kandung kemihnya penuh, maka kita lakukan kateter. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2, silahkan dijawab. Nah, soal nomor 2, bidan melakukan pertolongan persalinan pada seorang wanita usia 20 tahun. Di BPM bayi lahir spontan segera menangis, warna kulit merah, pernafasan teratur, kemudian gerakan aktif. Bayi dikeringkan, diletakkan di atas perut ibu. Palpasi tidak ada janin kedua, oksitosin telah diberikan. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan, teman-teman? Oke, ini tuh APN lah ya teman-teman ya, pas sudah lulus semua APN. Jawaban terbanyak adalah yang E, jepit, potong, ikat tali pusat. Oke, jadi ini tindakan apa aja sih yang sudah dilakukan? Nah, di sini bayi udah lahir ya, lahir spontan dan Apgar skornya bagus semua ya nih teman-teman. Kemudian bayi dikeringkan, setelah dikeringkan
Kelihatan nggak atau kurang? Naikin lagi deh. Nge-lag Kak, nge-lag juga nggak? Atau semua nge-lag? Waduh, kalau nge-lag semua. Nggak ya, guys. Oke teman-teman nih gimana? Kira-kira udah normal belum? Udah aman belum nih jaringannya guys? Ya sengaja aku jedain gitu. Ya udah aman belum nih? Iya, kapan nih jadwal ujian P3K-nya teman-teman? Udah ada yang keluar, guys? Nah, ini silahkan dilihat. Ini tuh ada 60 langkah APN ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama tanda gejala ya, Doran Teknus Perjol ya, teman-teman. Kemudian ada Vulka. Kemudian ada lagi persiapan alat. Nah, ini bisa kalian screenshot aja, nanti kalian baca sendiri ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut tadi nih ke bagian asuhan BBL ya, berarti di sini. Nah, ini nilai ini masuk nilainya atau nilai Apgar Score ya. Apgar Score tadi itu apa? Menilai warna kulit, menangis tidak, tonus otot lemah atau tidak, kemudian bernafas atau tidak, bayinya seperti itu. Nah, itu menilai. Kemudian diletakkan ya, tadi itu ada di soal diletakkan. Ini suaraku aman nggak nih? Suara aman ya, guys? Yang lain aman nggak? Ada yang aman ya. Oke, kalau aman lanjut aja. Nah, jadi tadi tuh udah dinilai ya Apgar skornya tadi ya teman-teman bahwa bayinya menangis kuat, kemudian warna kulit kemerahan dan segalanya. Nah, kemudian diletakkan di bagian dada ibu ya tadi tuh. Kemudian di lap kering ya, tadi udah dikeringkan juga, kemudian ganti oksi, kemudian fundus, beri tahu, suntik. Setelah itu klem, jepit, potong, ikat, kontak kulit ke selimut ya teman-teman. Nah, kemudian oksi, PTT, plasenta, masase teman-teman. Nah, jadi yang mana jawabannya teman-teman? Setelah suntik apa yang dilakukan? Ya, setelah suntik itu dilakukan klem jepit ya teman-teman. Jadi PTT ini udah kurang lebih masuk ke yang sini ini tadi. Jadi setelah disuntik oksi itu dilakukan klem jepit, potong, ikat segala macam itu teman-teman. Jadi jawabannya adalah kelihatan gak sih ini ngeblur banget ya kayaknya. Nah, ini dia. Jadi jawabannya adalah yang E ya, jepit, potong, ikat tali pusat. Nah, ya. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah yang E. Lanjut lagi ke soal nomor 3. Ini sama aja dengan kisi-kisi D4 kan Kak? Sama aja, di D4 kan ada juga soal terkait kala 1, kala 2, kala 3 teman-teman. Kan nggak mungkin di D4 nggak ada kala 1, kala 2, kala 3. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 3. Seorang wanita usia 20 tahun melahirkan spontan per vaginam di BPM hasil pemeriksaan plasenta lahir lengkap TFU sepusat, kontraksi lembek, kandung kemih penuh, perdarahan 300 cc. Apakah tindakan yang dilakukan pada ibu tersebut? Oke, jadi di sini dia udah hari-hari udah lahir ya. Plasenta lahir lengkap, TFU-nya masih sepusat, kontraksi lembek, kandung kemih penuh. Nah, kandung kemih penuh berarti harus di kateter ya, teman-teman ya. Berarti yang B sama C itu bukan jawabannya. Nah, kemudian di kateter perdarahan 300 cc. 300 cc ini masih dalam batas normal tidak? 300 cc itu masih dalam batas normal tidak, teman-teman? Masih normal ya. Kalau persalinan normal dikatakan perdarahan apabila lebih dari 500 cc ya. Tapi kalau misalnya sesar itu lebih dari 1000 cc. Jadi kalau sesar tuh 2 kalinya persalinan normal, teman-teman. Nah, 300 cc itu masih perdarahan normal.
kita curiganya ada ketinggalan selaput plasenta atau kotiledonnya ya teman-teman ya, karena nih TFU-nya masih sepusat, kita curiganya itu. Tapi dikatakan di sini plasenta lahir lengkap pula ya. Oh, mungkin karena kandung kemihnya ini penuh teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jadi tindakan yang harus dilakukan adalah pemasangan kateter sehingga tidak mengganggu si kontraksinya ini, karena kontraksinya lembek teman-teman dengan kandung kemih yang penuh. Seperti itu. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang A. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 itu yang mana ya? Nah, ini soal nomor 4 guys. Ini kelihatan nggak nih? Atau ngeblur? Bokong murni, bokong sempurna bedanya apa teman-teman? Apa bedanya bokong murni, bokong sempurna gitu? Oke, jadi soal nomor 4, pertanyaannya bokong murni teraba sakrum. Oh gitu, jadi kalau bokong sempurna teraba rektum ya teman-teman. Oke, jadi untuk soal nomor 4, itu seorang wanita ya usia 20 tahun, infartu kala 1 fase aktif dirujuk bidan RS. Dirujuk bidan RS, hasil pemeriksaan bidan di RS tekanan darahnya 11/8, nadi berapa tuh? Nadi 88. Nadi 88, suhu berapa? 37. Respirasi 24 kali per menit, pemeriksaan abdomen kepala teraba di bagian atas, DJJ terdengar di atas pusat 140 kali per menit. Pemeriksaan dalam porsiotipis lunak pembukaan 7, selaput ketubannya utuh, kemudian teraba rektum, penurunan Hodge 3. Apakah presentasi kasus janin pada kasus di atas? Nah, presentasi kaki, muka, vertex itu enggak ya teman-teman, berarti antara D sama E nih, bokong murni dan bokong sempurna. Nah, bedanya apa bokong murni dan bokong sempurna guys? Terabanya rektum. Kenapa terabanya rektum tuh kenapa guys? Terabanya rektum itu bokong murni atau sempurna? Sempurna. Oke, ini kelihatan nggak sih? Kakak yang di YouTube itu ya? Iya kakakku. Ya. Jadi kalau sempurna itu agak teraba kaki di sampingnya itu aku ada gambar ilusinya. Mana dia nih? Ini dia. Nih teman-teman kelihatan nggak sih? Jadi ada Frank ya. Kalau Frank itu letak bokong murni yang ini nih. Nah, itu letak bokong dengan kedua tungkai terangkat ke atas, teman-teman. Nah, kalau yang ini komplit, teman-teman. Komplit atau letak bokong sempurna ya, yaitu letak bokong di mana kedua kaki ada di samping bokong. Jadi yang di samping bokong itu sempurna, teman-teman. Kemudian kalau letak tidak sempurna ya, teman-teman ya. Jadi selain ada bokong juga ada bagian kakinya. Kayak gitu. Ya, aku naikkan dikit. Oke, jadi berdasarkan ini jawabannya yang mana teman-teman? Kalau sempurna itu teraba rektum ya. Mana dia tadi sih soalnya? Murni atau sempurna? Teraba rektum. Oke, coba yang belum di screenshot silahkan di screenshot dulu guys. Jadi dia kalau di apa namanya tuh? Kalau di bokong sempurna ya itu teraba juga kedua kaki ada di samping bokong teman-teman. Seperti ini gambarnya. Ini yang sempurna.
Jadi sekilas kita VT pasti agak ada teraba sedikit lah tungkainya ya teman-teman ya. Nah kemudian kalau bokong murni ya ini seperti ini teman-teman, kedua kakinya terangkat ke atas. Nah kalau yang tidak sempurna ini salah satu kakinya ada yang turun seperti ini, entah mungkin yang kita teraba seperti kaki ya teman-teman, biasanya kaki sih. Oke, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D ya, teman-teman, presentasi bokong murni. Oke, soal nomor 4 jawabannya yang D. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 5. Ini ngapa sih kamera nggak fokus-fokus? Nah, ini silakan untuk soal nomor 5. Nah, kelihatan ya teman-teman. Untuk soal nomor 5. Nah, seorang wanita usia 23 tahun, hamil anak pertama usia kehamilan 3 bulan, datang ke puskesmas dengan keluhan perut perut rasa mulas, keluar darah sedikit dari jalan lahir, hasil palpasi tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan, pemeriksaan dalam terdapat perdarahan dari kanalis cervicalis masih tertutup. Apakah nasihat yang diberikan pada kasus di atas? Oke, jadi ini cervixnya atau portionnya itu masih tertutup yang nggak terbuka teman-teman. Nah kalau dia masih tertutup berarti dia kategori apa? Abortus imminens ya, dengan keluar darah atau flek, kemudian di inspekulo cervixnya itu masih tertutup, berarti dia kategori abortus imminens teman-teman. Tapi kalau udah terbuka nih mulut rahimnya teman-teman ya dengan kasus perdarahan, tapi di dalam rahim masih ada jaringannya, itu namanya insipient. Jadi kebalikannya teman-teman. Nah kalau nasihat yang bisa diberikan untuk abortus imminens adalah apa? Kalau yang A banyak makan, yang A bukan ya. Kalau yang B istirahat baring, kalau yang C pemeriksaan USG. Kemudian yang D pemeriksaan CTG, teman-teman. Yang E pemeriksaan ronsen. Kayaknya ronsen nggak perlu lah ya, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi apa jawaban yang tepat? Nasihat ya, nasihat bukan tindakan, teman-teman. Nasihat itu sama seperti Penkes. Adalah jelas yang B, istirahat baring, teman-teman. Oke, itu jawaban yang paling tepat adalah yang B untuk soal CTG itu apa? CTG itu untuk yang ini loh, kardio, untuk menghitung HIS, DJJ sama janinnya gitu. Biasanya itu ada di rumah sakit yang gede gitu, teman-teman, rumah sakit yang besar gitu. Bahkan di rumah sakit aku sendiri tuh nggak ada CTG guys. Yang adanya cuma US. Ngelek masih ngelek ya. Waduh. RSUD Aceh Singkli kan pakai CTG Kak. Wah, enak kali. Ini kami baru. Oke, gimana nih suara udah aman belum? Suara udah aman? Iya, sengaja aku jedain guys untuk coba anu jaringnya. Udah aman belum? Udah. Teman-teman, apa ya, karena penontonnya sebanyak jadi semakin nge-lag gitu, kayaknya enggak juga deh. Hilang masuk suaranya Kak, nge-lag Kak. Aduh, kalau nge-lag bentar deh, aku jeda dulu. Oke, ada yang aman, ada yang masih nge-lag, ada yang suaranya hilang. Ini gimana nih? Suara udah aman belum? Mungkin kalau misalnya terasa nge-lag ya silahkan di ini aja kali ya.
nonton live ulang aja di TikTok aku, di YouTube aku. Udah lah ya, udah aman lah ya. Nanti yang ngerasa belum udah silahkan diganti aja. Ganti, maksudnya ditonton ulang aja rekaman live-nya di YouTube aku. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6-nya ini. Ini soalnya aku pilih-pilih teman-teman ya, jadi nggak semua yang di sini kita bahas, karena aku pilih-pilih juga sesuai dengan ya kisi-kisi, dan kalau misalnya soal yang udah pernah aku bahas ataupun yang terlihat gampang ya, nggak perlu lah ya ditampilin lagi soalnya. Nah, aku bahas soal-soal yang berdasarkan kisi-kisi dan yang jarang dibahas teman-teman. Oke, ini soal nomor 6, silakan dijawab. Seorang wanita ya, usia 30 tahun datang ke BPM mengaku ini kehamilan cukup bulan. Kemudian mengeluh keluar darah segar dari kemaluan 2 jam yang lalu. Tidak disertai mulas dan hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Kemudian inspekulo keluar darah dari ostium. Apakah rencana tindakan yang dilakukan pada kasus tersebut? Nah, ini dia cukup bulan ya, teman-teman ya, bukan masih hamil muda, ini udah cukup bulan. Kemudian keluar darah segar, tapi tidak disertai mulas. Kita curiganya apa? Plasenta previa. Tergantung dia datang kemana nih, ke BPM. Nah, ke BPM plasenta previa mau diapain gitu? Nggak bisa diapa-apain ya plasenta previa di BPM ya, teman-teman. Maka kita harus harus rujuk lah, apalagi harus rujuk ke RS atau ke fasilitas yang memadai seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawab tepat adalah yang teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Nah, ini dia soal nomor 7. Silahkan dijawab. Kerjain soal yang udah aku kasih nomor teman-teman ya, nggak usah ke soal-soal yang nggak aku kasih nomor tuh emang bukan untuk pembahasan malam ini, mungkin nanti di lain waktu ya teman-teman. Oke, silakan dijawab yang udah aku kasih nomor. Nah, ini soal nomor 7 ya, 3 soal lagi. Oke, pertanyaannya seorang wanita usia 26 tahun datang ke PMB ya untuk melahirkan, usia hamil cukup bulan, pukul 8 pagi dilakukan pemeriksaan dalam dengan pembukaan serviks 3 cm. His 2 kali dalam 10 menit, durasinya 35 detik. 4 jam berikutnya pembukaan serviks tetap 3 cm. Dan setelah itu 4 jam berikutnya pembukaan serviks 5 cm. Apakah keputusan klinik yang tepat pada kasus tersebut, teman-teman? Nah, jadi kan pertama dia masuk dengan pembukaan 3 ya. Nah, itu kan belum dimasukkan ke patograf. Kalau udah dimasukin patograf nanti jadinya apa, teman-teman? Takutnya ya itu dia tadi harusnya belum dirujuk ya, masih tahap observasi tapi udah dirujuk karena melewati garis waspada. Padahal dia belum masuk ke satu fase aktif ya, dia masih masuk laten. Jadi ini kan masih buka 3 ya, buka 3 tidak perlu dimasukkan ke patograf dan harus dimasukkan patograf itu di pembukaan 4, teman-teman. Oh ya, ada ilmu terbaru nggak kira-kira terkait patograf? Aku bisa dong sharing di sini, teman-teman. Dulu ya kalau nggak salah aku tuh bos aku kerja di puskesmas, bukan di puskesmas, di klinik, teman-teman. Ada yang terbaru untuk pengisian patograf ya, tapi sekarang nggak tahu kayak gimana lagi. Pengisian patograf itu selain dari pembukaan 4 baru masukin patograf, tapi dilihat lagi dari HIS-nya. Kalau HIS-nya udah 40 detik ya durasinya, ya boleh dimasukkan ke patograf ya, dengan catatan dia juga udah pembukaan 4. Tapi kalau misalnya dia udah buka 4 tapi HIS-nya belum adekuat, misalnya belum 40 detik, itu belum dimasukin ke patograf. Gimana teman-teman? Kira-kira masukin patograf ada sangkut pautnya dengan HIS-nya nggak? Dilihat dari HIS-nya juga nggak, teman-teman? Ya, ya setahu aku gitu ya, teman-teman. Setahu aku apa yang terbaru gitu.
aku belum ikut pelatihan APN yang terbaru, guys. Nanti deh kalau ada pembukaan di daerah aku. Dan tapi sayangnya ya kalau di rumah sakit aku tuh kebanyakan mereka bilang mau hisnya bagus atau enggak kalau udah buka 4 boleh masukin ke patograf gitu. Tapi ada yang bilang harusnya hisnya bagus baru bisa. Tapi kalau udah buka 4 hisnya masih buruk, sebaiknya ditunda dulu untuk pengisian patograf. Iya kan, tapi karena di tempat aku dokternya juga maksa, ya udahlah kalau udah buka 4 mau hisnya kuat atau enggak kuat tetap masukin, ya udahlah kita ikut perintah dokter ya. Setidaknya aku udah pernah ngingetin dokternya sih, tapi kata dokternya nggak masalah, ya udahlah teman-teman. Hmm, oke, lanjutlah ya ke soal nomor 7 nih, kira-kira jawabannya apa? Iya benar kakak, siapa tuh instruksi dokter? Kak Ambar ya, di tempat aku masih pakai cara lama kak karena instruksi dokter. Iya aku juga udah ngasih tahu dokternya sih soal diskusi kayak kayak gini, tapi kata dokternya ya nggak apa-apa sih, ya udah. Kata dokternya nggak apa-apa, ya udahlah kita buatin aja, yang penting kita udah sharing ilmu juga lah sama mereka ya teman-teman. Oke, lanjut aja lah soal nomor 7 ini. Nah ini kan dia setelah itu 4 jam berikutnya itu pembukaan 5 ya, tapi di sini waktu pembukaan 5 nggak dikatain hisnya ya, anggaplah hisnya udah naik juga ya teman-teman, berarti udah boleh nih masukkan ke patograf. Nah, tindakan keputusan klinik yang tepat pada kasus tersebut adalah apa? Yang A, segera melakukan induksi, tidak perlu dilakukan induksi ya teman-teman, karena nanti bisa menyebabkan fatal distress nih. Kemudian kalau yang B, observasi dilatasi serviks dengan patograf. Kemudian yang C, melakukan pemeriksaan dalam sewaktu-waktu. Pemeriksaan yang melakukan adalah 4 jam sekali ya teman-teman ya, ada waktunya, nggak sewaktu-waktu aja. Segera pecahkan ketuban, ya ini bukan ya yang D. Kalau yang E, segera merujuk apabila dilatasi serviks di kanan garis waspada patograf. Oke, jadi keputusan klinis yang tepat ya. Ini di kasus di atas ini yang sesuai itu adalah tetap mengobservasi dilatasi serviks dengan patograf ya teman-teman. Seperti itu. Blur ya. Kameraku tidak blur, tidak fokus. Kenapa ini? Dah, kelihatan lah ya teman-teman ya, nggak buram ya. Oke, jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Nah, ini dia soal nomor 8. Silahkan dibaca dulu sebentar. Kayaknya potong deh soalnya nih. Aku turunin dikit deh. Kelihatan lah ya teman-teman ya, ini soal nomor 8. Oke, boleh lah ya, soal nomor 8. Seorang wanita usia 30 tahun G4 P2A0 A1 ya, usia kehamilan 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan perdarahan banyak dari jalan lahir sejak 1 jam yang lalu. Dan perut terasa mulas. Dari hasil pemeriksaan didapatkan TTV dalam batas normal, TFU 32, teraba kepala belum masuk pintu atas panggul, DJJ 134 kali per menit. Perdarahan yang keluar terlihat berwarna merah kehitaman. Apakah tindakan awal yang harus dilakukan? Ini lokasinya ada di PMB atau di klinik bidan, teman-teman. Ini usia kehamilannya berapa nih? 32 minggu. Kita curiga apa dia, teman-teman? Curiga warna darahnya itu merah kehitaman lagi. Perutnya terasa mules. Curiga solusio plasenta ya, teman-teman ya. Kalau solusio plasenta mau diapain juga di klinik bidan nggak bisa diapa-apain ya, teman-teman ya. Ya mau nggak mau kita harus rujuk gitu. Nah, tapi tindakan awalnya apa dulu nih? Tindakan awal sebelum rujuk, teman-teman.
A. Tirabaring. Kalau yang B memberikan O2, C memberikan infus RL, D memantau perdarahan, E mempersiapkan rujukannya. Nah, sebelum kita rujuk, itu harus distabilkan dulu pasiennya ya. Untuk menstabilkan pasiennya tergantung kebutuhan pasiennya. Di sini kan pasien mengalami perdarahan, teman-teman ya. Kalau pasien mengalami perdarahan, perlu kita rehidrasi ya, teman-teman ya, supaya dia tidak mengalami dehidrasi seperti itu. Nah, kita rehidrasi dengan apa? Dengan pemberian apa? Pemberian infus ya, pemberian infus RL gitu. Kalau misalnya pasien datang dengan DJJ-nya fatal distress nih teman-teman. Fatal distress berarti tindakan awal atau tindakan segeranya kita pemberian oksigen teman-teman. Jadi tergantung kebutuhan dari pasien ataupun masalah dari pasien kayak gitu. Karena di sini kasusnya perdarahan maka harus direhidrasi. Kalau misalnya datang dengan kasus fatal distress ya pemberian oksigen kayak gitu. Ya, miring kiri juga boleh posisi ya, tapi pastinya pemberian oksigen, teman-teman. Supaya asupan oksigen dari ibu ke bayinya itu lancar. Oke lah, lanjut kita ke soal nomor berapa tuh? Nomor 9. Mana nomor 9? Ini dia nomor 9. Oke, bedanya perdarahan plasenta previa dan sosio ya. Nah, kalau plasenta previa itu dia warna merah segar teman-teman ya, tapi kalau solusi itu merah kehitaman dan solusi itu ada nyeri. Tapi kalau previa itu nggak ada nyeri. Itu aja bedanya dari warnanya bisa. Nah, ini soal nomor 9. Kelihatan lah ya teman-teman ya, nggak blur lah ya, semoga nih ya. Mungkin perlu ganti HP kali ya, kayaknya nggak biar lebih jelas. Oke lah, lanjut ke soal nomor 9. Kita lanjut ya ke soal nomor 9. Ini soal ahli pertama atau terampil? Terampil kakakku. Udah naik ke atas nih, udah mentok buat teman-teman. Seorang wanita usia 35 tahun, G2P1A0, datang ke BPM dengan keluhannya itu mules, keluar lendir campur darah, cairan warna jernih. Hasil pemeriksaan kau baik, TTV normal, HIS 3x10 sama 45 detik. DJJ 144 kali per menit, pembukaan 8 cm. Ketuban udah pecah ya, udah warna jernih tadi tuh. Kemudian teraba tali pusat di samping kepala. Diagnosis teman-teman. KPD enggak, fisiologis enggak ya. Nah, antara terkemuka, fase aktif bukan ya. Nah, apakah terkemuka atau menumbung teman-teman? Menumbung, bedanya apa terkemuka dan menumbung guys? Oke, aku ada gambarnya ya. Nah, ini dia. Dari gambar mungkin dilihat ya perbedaannya apa, teman-teman. Bisa dilihat kan perbedaannya apa. Jadi tali pusat itu ada 3 klasifikasi, teman-teman. Ada tersembunyi, ada terkemuka, ada menumbung, teman-teman. Nah, kalau tersembunyi itu seperti ini. Jadi tersembunyi itu dia di sini ya, di belakang kepala sini, dan ketubannya juga belum pecah kayak gitu. Tapi kalau terkemuka nih, ketubannya itu ada di samping kepala, tetapi ketubannya itu belum pecah. Nah, kalau menumbung itu tali pusat teraba di samping kepala dan ketubannya sudah pecah, teman-teman. Oke, gitu. Bedainnya itu dari ketubannya aja ya, kayak gitu. Kalau terkemuka itu ketubannya udah pecah. Terkemuka ketubannya belum pecah. Kalau menumbung itu ketubannya sudah pecah seperti itu. Oke, jadi di soal tadi jawabannya apa? Balik lagi. Nah, ke soalnya jawabannya adalah yang E ya. Partu kelas 1 dengan tali pusat menumbung. Oke, ini soal kalau nggak salah aku yang selalu ngikutin YouTube aku udah pernah aku bahas nih teman-teman. 2 atau 3 kali aku bahas terkait tali pusat menumbung, terkemuka, tersembunyi teman-teman. Oke ya, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Nah, ini dia. Terakhir mana ya soal yang nomor 10? Ini dia, soal nomor 10. Sebentar. Tuh ada yang nanya posisi apa cocok untuk ibu dengan tali menumbung, teman-teman. Ayo.
posisi apa nih? Misalnya mau dirujuk ya, pasti kan posisi mempengaruhi teman-teman. Jadi kalau mau rujuk, posisinya apa yang tepat? Nah, ini silahkan dijawab. Ganti HP dong, Kak. Oke, siap lah ya teman-temannya. Nanti lah ya ganti HP, teman-teman. Tredelon bird. Oke, tredelon bird itu posisinya kayak mana, teman-teman? Tredelon bird. Jadi jangan sampai pasiennya kalau udah tahu tali pusat menumbung disuruh berdiri lah, disuruh jalan-jalan lah, karena kan gravitasi bumi teman-teman ya, karena kita melawan gravitasi bumi seperti itu. Nanti dia makin turun. Makanya disarankan posisi treadle bird teman-teman ya, supaya apa? Supaya si tali pusatnya tidak semakin turun ke bawah kayak gitu. Kalau makin turun ke bawah nanti makin tercepit itu tali pusatnya dengan kepala, terus asupan atau suplai oksigen dari ibu ke bayi juga pasti terhambat. Bayinya bisa fetal distress, jelek-jelek bisa UFD, teman-teman. Lanjut lagi ke soal nomor 10 nih. Seorang bayi laki-laki ya baru saja lahir di BPM dengan kondisi tidak menangis, warna kulit kebiruan dan tonus otot lemah. Hasil penilaian setelah dilakukan langkah awal resusitasi, bayi bernafas, frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit dan warna kulit akrocyanosis. Akrocyanosis itu maksudnya birunya cuma ada di mana, teman-teman? Di ujung-ujung kaki, ujung-ujung jari kaki, jari tangan ya. Kemudian apakah tindakan selanjutnya yang tepat pada kasus di atas? Ayo apa? Ekstremitas ya. Jadi akrocyanosis itu yang biru cuma daerah ujung-ujung ekstremitas saja. Oke, jadi dia kondisinya nggak menangis, warna kulit kebiruan dan tonus otot lemah. Nah, kebiruannya itu di akrocyanosis tadi ya. Frekuensi jantungnya itu lebih dari 100. Nah, kan kemarin kita udah pernah bahas ya soal resusitasi, teman-teman. Ini mana jawabannya? Harusnya frekuensi jantung normal itu baik ya sama kayak DJJ ya, teman-teman, 120 sampai dengan 160 kayak gitu. Tapi ini dia lebih ya. Oh ya, ini lebih dari 100 kali per menit. Kalau lebih 100 kali per menit berapa? Aku pikir tadi kurang. sorry aku salah baca tanda. Ya, jawabannya adalah yang mana, teman-teman? Oke, kalau misalnya frekuensi jantungnya kurang dari 100 kali per menit, itu asuhannya apa, teman-teman? Kurang nih, frekuensi jantungnya kurang dari 100 kali per menit, itu apa, teman-teman? VTP ya, atau pemberian ambu atau bagging ya, VTP, teman-teman. Kalau misalnya kurang dari 60 detik frekuensi jantungnya dilakuin apa? Kalau kurang dari 60 detik frekuensi 60 kali per menit itu berapa, teman-teman? Kompresi ya, teman-teman ya. Kalau kurang dari 60 itu lakukan kompresi. Tapi kalau kurang dari 100 lebih dari 60, teman-teman, misalnya anggaplah 80 nih frekuensi jantungnya, ya lakukan VTP, teman-teman. Nah, di sini frekuensi jantungnya lebih dari 100 tapi nggak tahu 100 berapa, entah 105 atau 110. Tapi di sini ada kulitnya itu warna akrocyanosis ya, tidak menangis, warna kulitnya kebiruan ya, teman-teman ya. Nah, kemudian dilakukan angka awal resus. Kemudian baik bernafas, frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit, warna kulitnya akro. Nah, disalahnya di sini di soalnya kurang tambahin saturasi ya, teman-teman. Harusnya kita nambahin saturasi untuk mengecek kadar oksigen di dalam darah bayi seperti itu, SpO2-nya. Nah, SpO2 normal itu berapa sih? 95 sampai 100 ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya di bawah 95 itu sebaiknya dikasihkan oksigen seperti itu. Kalau misalnya udah cukup nggak perlu dikasihkan oksigen, takutnya nanti jadi toksik, teman-teman. Nah, karena di sini warna kulitnya akrocyanosis itu artinya kan oksigennya itu kurang ya, teman-teman ya, seperti itu. Kurang supply ke seluruh badannya, maka jawabannya itu adalah yang mana, teman-teman?
pemberian oksigen dengan sungkup 5-10 liter itu kayaknya banyak banget deh, 5-10 liter. 1 liter aja cukup sepertinya. Kalau yang merujuk enggak ya teman-teman ya, yang itu merujuk enggak. Kalau yang B juga enggak, karena di sini dia frekuensi jantungnya tuh lebih dari 100 seperti itu. Kalau yang A itu kebanyakan teman-teman takutnya nanti jadi toxic ya, meledak nanti paru-parunya ya. Bayinya sudah bisa bernafas, Kakak. Bayinya udah bisa bernafas kan karena udah dilakukan langkah awal resusitasi tadi. So, mengecoh guys. Ayo, apa tindakan selanjutnya? Ya, asuhan bayi baru lahir normal ya, teman-teman ya. Karena kan dia udah bisa bernafas nih, frekuensi jantungnya udah lebih dari 100, ya warna kulit akrosianosis nih bisa ditambahin dengan pengukuran saturasi ya. Kemudian dilihat lagi dari saturasi itu bisa dipasang oksigen. Tapi di sini 5-10 liter, teman-teman. Banyak banget. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C ya, asuhan bayi baru lahir normal seperti itu. Oke, jadi kayaknya malam ini cukup 10 aja, teman-teman. 10 soal aja, Deng. Oke, kira-kira apa lagi ya? Besok kita bahas soal kisi-kisi D4 bidan kali ya. D4 ahli pertama ya, teman-teman. Nanti coba deh aku cari soal-soal terkait jaga shift malam di ruang operasi ya, apa aja teman-teman, nantilah aku coba cari-cari. Kalau misalnya nemu ya besok malam kita bahas itu. Semoga ketemu lah ya teman-teman. Oke, misalnya yang lagi persiapan juga nih ya, persiapan untuk 3 bidan ahli pertama, bidan terampil, yang mau ikut tryout-nya juga, ikut bimbel live Zoom-nya juga bisa teman-teman, silakan hubungi aja ke nomor yang ini teman-teman. Nah, silakan hubungi ke nomor ini aja untuk pembelian e-book, tryout, bimbel, segala macam teman-teman. Nanti bakalan dibantu dibalas sama adminnya. Ya, jadi mohon bersabar nanti dibalas sama adminnya satu persatu. Oke, nanti rekaman live-nya aku bahas di sini aja lah ya, di YouTube aku upload ulang teman-teman. Dan untuk pembelian e-book, tryout, bimbel itu silakan di WA aja ke nomor itu, jangan ditelepon ya teman, silakan di chat aja kita balas, adminnya itu balas dari satu-satu dulu dari yang terbawah teman-teman. Kayak itu ya, nanti aku upload ulang di YouTube aku yang itu. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Oke, kayaknya malam ini cukup sekian aja ya teman-teman ya. Thank you so much buat kalian yang udah join ke live aku. Yang udah komen-komen juga thank you. Dan yang ngasih gift juga terima kasih banget. Sukses terus buat kalian semua. Dan jaga kesehatan selalu supaya nanti ujian bisa lancar semuanya teman-teman dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Oke, sampai ketemu besok ya, kita bahas soal D4 bidan ahli pertama teman-teman. Pokoknya sukses terus buat kalian, sampai jumpa besok. Semoga tahun depan kalian udah dapat SK dan jangan lupa kabar-kabari aku kalau kalian udah sukses semua teman-teman. Oke, kayaknya segitu aja. Terlebih tak kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa besok. Bye-bye.